Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, masyarakat pasti selalu berharap mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari berbagai instansi penyedianya. Dan tentu juga instansi penyedia akan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tapi kualitas pelayanan yang meningkat ini tentunya harus ada lembaga-lembaga tertentu yang terus mengawasi sehingga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau pelayanan publik terus menjadi lebih baik. Nah, Elektrizen, dalam podcast room hari ini kita mendatangkan satu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melayani kualitas pelayanan publik ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dian Rubianti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore para Elektrizen sebutannya Elektrizen, Bu. ya Ibu. Ya, Elektrizen, Ibu Dian Rubianti ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman ya Bu ya. Iya. Ombudsman Provinsi Aceh. Nah, beliau tentunya memastikan ya kualitas pelayanan publik di Provinsi Aceh itu harus menjadi lebih baik ya Ibu ya. Betul Ibu, khusus untuk PLN mungkin layanan yang terkait tentang ketenaga listrikan Ibu ya. Oke, Ibu. Nah, ini mungkin supaya Elektrizen paham dulu nih Bu. Sebenarnya nih peran tanggung jawab Ombudsman itu secara garis besarnya itu seperti apa Bu? Ya, jadi pasca reformasi, Ombudsman ini adalah lembaga negara yang diberikan mandat untuk menjadi lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diamanatkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang 37 tahun 2008. Nah, mengikuti definisi dari undang-undang ya Bu, bahwa apa yang menjadi kewenangan Ombudsman untuk diawasi yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga lembaga-lembaga negara yang diberikan tugas seperti BHMN, BUMN, BUMD, kemudian juga BUMG. Kuncinya apakah itu juga nanti ada lembaga perorangan atau perseorangan atau swasta yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kuncinya adalah ketika sumber dari anggaran penyelenggaraannya itu bersumber dari uang rakyat yang dikelola lewat APBN, APBA, APBK. Jadi sumbernya di situ Bu Lana. Jadi semua pelayanan publik yang diselenggarakan dan menggunakan anggaran melalui ketiga anggaran tersebut itu punya Ombudsman punya kewenangan untuk mengawasinya. Oke, berarti sampai ke BUMD juga ya? Betul, betul. Nah, selama kuncinya tadi ya Bu, sumber anggarannya. Nah, tentunya termasuk salah satunya adalah ketenaga listrikan. Nah, jadi apa nih yang kami lakukan? Jadi pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 itu dikatakan bahwa kita tidak hanya menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi Ombudsman bukan hanya lembaga pengelola pengaduan semata, tapi juga melakukan pengawasan terhadap mencegah maladministrasi. Maladministrasi itu apa? Perbuatan melawan hukum yang biasanya contohnya paling gampang itu Ibu tidak melayani, menunda pelayanan, meminta pungutan di luar ketentuan. Ya, bersikap tidak patut. Nah, tidak senyum itu juga tidak patut. Gitu ya? Nah, itu. Nah, jadi apa yang kita pastikan? Tadi kan Undang-Undang 37 2008 memberikan mandat untuk Ombudsman menjadi lembaga negara pengawas pelayanan publik. Nah, kemudian apa yang diawasi? Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, kita memastikan setiap unit penyelenggara patuh terhadap undang-undang itu. Untuk PLN masih ada Undang-Undang 30 2009 ya Bu, tentang ketenaga listrikan. Jadi paduan itu Ibu. Nah, itu yang kita pastikan dijalankan dalam penyelenggaraan layanan ketenaga listrikan untuk rakyat oleh PLN. Iya, mungkin kalau kita lihat nih Bu, secara kenegaraan itu, secara lembaga negara sebenarnya masih ada juga KPK gitu ya Bu ya. Nah, kalau antara Ombudsman dengan KPK mungkin beda wewenangnya seperti apa nih Bu? Ya, biasanya kita kalau kita kontraskan gitu ya. Nah, kalau kita kontraskan, kalau kita tahu bahwa KPK itu kan lembaga yang mengatasi urusan korupsinya gitu. Walaupun juga di KPK ada upaya-upaya pencegahan. Nah, tapi yang ditonjolkan adalah penindakan dan efek jerah. Nah, kalau di Ombudsman kita
mengutamakan bagaimana cara sistemnya diperbaiki. Karena kan salah satu amanah dari semangat reformasi itu adalah bagaimana caranya tata kelola di negara kita menjadi lebih baik. Lebih baik, ya. Good governance, clean government kan itu. Nah, itu diharapkan terjadi lewat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu yang hanya bisa terjadi kalau tata kelolanya baik ya, Bu. Tata kelola lebih baik. Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk PLN, karena kalau di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu kan dikatakan bahwa yang pelayanan publik itu sendiri adalah proses dari awal sampai akhir masyarakat bisa menerima suatu layanan. Jadi mungkin kalau untuk PLN mulai dari masyarakat memohon pemasangan pasang baru, tambah daya, apapun layanan yang dimohonkan kepada PLN itu mulai dari proses awalnya sampai kemudian layanan itu diterima, sampai kemudian pengelolaan keluhan jika ada keluhan terhadap layanan itu. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau untuk di dalam undang-undang kan dikatakan bahwa layanan itu terdiri dari layanan administrasi, layanan jasa, layanan barang, itu ketiga-tiganya ada di PLN. Nah, tidak semua lembaga punya 3 layanan ini yang pada kompleks ini. Betul. Ya. Nah, jadi PLN punya ketiganya. Layanan administrasinya ketika tadi semua proses administrasi untuk meminta layanan. Kemudian layanan barangnya adalah ketika daya atau KWH dialirkan ke rumah-rumah masyarakat atau industri. Kemudian yang ketiga pasti ada jasanya juga ya, Bu. Kalau ada kerusakan atau mungkin nanti teman-teman yang bertugas untuk K2 melakukan pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi tiga layanan itu secara lengkap ada di dalam layanan PLN. Ini Bu, berarti gini, kan ini layanannya sangat kompleks ya. Nah, sebelum mendapat komplain misalnya dari masyarakat, ini pihak Ibu sendiri bagaimana sih melihat, mendeteksi bahwa ini sebenarnya apakah sudah governance-nya sudah bagus atau perlu ditingkatkan dan perlu disampaikan ke PLN, atau menunggu report aja dari masyarakat? Ini gimana, Bu? Nah, selama ini yang kita lakukan adalah Ombudsman, kan pasti kita percaya ya, Bu, mencegah selalu lebih bagus. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita punya narah hubung atau focal point dengan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kalau untuk PLN biasanya kita bekerja sama juga dengan Humas dan juga dengan teman-teman di UP3, Ibu. Nah, jadi kalau di Aceh betul, kalau di Aceh kan ada 6 ya, Bu, UP3-nya. Nah, jadi kita terhubung dengan kontak-kontak yang di UP3. Jadi ketika nanti kita melihat, karena kami tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tapi juga mengikuti berbagai berita yang disuarakan oleh teman-teman jurnalis melalui berbagai media. Melalui media-media juga akan dinotis di situ. Betul. Ya, Bu, ya? Nah, seperti tahun 2023 misalnya kita dapat laporan dari laporan jurnalisme itu tentang itu kalau saya tidak salah UP3 Losukun. Jadi ada desa terpencil sekali itu yang tiang listriknya itu masih menggunakan pohon pinang. Jadi kita dibantu teman media, kita pantau. Jadi kita pantau, Bu, sampai laporan itu masuk ke kita, bagaimana prosesnya PLN kemudian memasukkan bahan-bahan yang diperlukan, tiang listrik terpasang, warga sudah menikmati. Jadi kita dari awal sampai akhir mengikuti itu. Nah, jadi itu kalau dari laporan media. Jadi kita ada ada sisi pencegahannya, kemudian ada juga sisi penerimaan laporan, kemudian menyelesaikannya sampai masyarakat merasa harapan yang disampaikan ke Ombudsman bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau mekanisme pelaporan tentunya warga masyarakat bisa menyampaikan ke Ombudsman berbagai kanal, kita punya berbagai kanal, bisa bahkan lewat IG, Bu. Nah, lewat IG Ombudsman juga bisa, tapi yang selama ini adalah lewat WA, telepon, kemudian bersurat juga boleh, datang langsung ke kantor, email juga boleh. Jadi banyak ininya, Bu. Telepon 137 juga boleh, itu telepon yang tidak berbayar. Nah, apa yang kita pastikan dalam bidang pencegahan tidak hanya melalui narah hubung, memastikan follow up dari informasi dari media, tapi kita juga memastikan bahwa standar pelayanan itu dipenuhi dalam setiap layanan yang dilakukan oleh PLN. Jadi harus jelas dasar hukumnya, ada maklumat layanannya, itu yang selalu kita bekerja sama dengan Humas. Ibu juga akan melihat tingkat mutu pelayanan yang sudah dideklar itu ya, itu bagaimana dan bagaimana pelaksanaannya begitu ya. Dan yang paling penting dari masyarakat adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh PLN adalah pengelolaan pengaduan. Nah, ini yang kerap sekali ketika pengelolaan pengaduan ini
tidak menimbulkan rasa puas, ini yang kemudian masyarakat mengadukannya ke ombudsman gitu ya. Iya. Nah itu jadi. Ya, oke Bu. Ini kalau berbicara puas gitu, satisfaction, ini kan Ya. sangat relatif nih. Betul, betul. Apalagi semakin smart masyarakat itu pasti ekspektasinya semakin meningkat. Nah, bagaimana melihat standar sebuah kepuasan ini, Bu, menurut versinya ombudsman gitu, Bu? Yang pasti kita akan memegang aturan, Ibu. Nah, jadi saat ini apa yang menjadi ukuran puas? Tentu yang namanya puas itu karena dia ada persepsi, kemudian tingkat pendidikan, macam-macam pengaruhnya karena itu menyangkut rasa kan, Bu. Iya. Nah, rasa itu kan sangat relatif. Mungkin kalau warga Banda Aceh mati lampu 15 menit itu mungkin PLN Mobile itu sudah penuh ting 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 gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin untuk masyarakat di daerah 3T mati lampu 30 menit mereka hidup dalam 30 menit. 30 menit sudah hidup. Nah, itu juga lokasi tinggal, keadaan geografis, tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi rasa puas masyarakat. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan ini harus ada standar. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu menetapkan standar. Jadi PLN sebagai lembaga yang mendistribusikan punya hak dan kewajiban apa selain yang khusus diatur dalam Undang-Undang 30 2009 tentang ketenaga listrikan ya Bu. Yeah. Nah, jadi PLN punya kewajiban dan hak apa, kemudian masyarakat punya kewajiban dan hak apa. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, rasa puas itu kan tidak ada batasnya. Karena itu kita perlu pengelolaan pengaduan Ibu. Dari pengelolaan pengaduan itulah kami berulang kali mereview standar layanan. Jadi standar layanan itu awalnya adalah yang harus dipenuhi adalah standar layanan minimal, yang kemudian perlahan kita bergerak menjadi standar layanan optimal. Nah, kan selalu dia di atas langit ada langit gitu ya Bu. Nah, jadi itu yang kita tingkatkan melalui pengelolaan pengaduan yang baik. Jadi bisa jadi misalnya Bu, dulu di layanan itu misalnya di ruang tunggu cukup hanya ada kursi, kemudian kipas angin, ventilasi udara yang bagus. Tapi mungkin masyarakat sekarang sudah menuntut ini kursinya keras, perlu sofa, perlu pendingin. Nah, apakah semua keinginan masyarakat itu bisa dipenuhi? Itu tentunya kita juga harus lihat keadaan dan anggaran kan Bu. Nah, jadi itu. Yang pasti ada standar minimal yang diatur oleh undang-undang. Apa yang harus diperoleh oleh masyarakat? Misalnya kalau untuk kelistrikan, berapa lama prosesnya memasukkan di dalam aplikasi, kemudian berapa lama layanan itu akan mereka peroleh, kalau mereka mengadu bagaimana, keamanan ketenaga listrikan itu kalau misalnya nanti daya masuk bagaimana, kabelnya dan lain sebagainya. Itu kan semua ada standarnya Bu di dalam Undang-Undang 30. Ada SOP-nya juga. Betul. Nah, jadi PLN mematuhi SOP itu, kemudian ya masyarakat kalaupun masyarakat mengadu ke ombudsman, yang kita pastikan adalah kalau SOP itu masih terpenuhi. Nah, jika SOP itu kemudian kan karena teknologi berkembang, kemudian kondisi kita juga berubah, maka SOP itu perlu selalu diupdate Ibu. Itu yang perlu kita lakukan dalam setiap kegiatan yang biasanya dilakukan itu forum konsultasi publik. Jadi biasanya PLN kan sering tuh Bu mengundang semua pengguna, mitra yang kemudian ditanyakan stakeholdernya. Nah, itu semua diundang, kan itu ditanyakan nanti Bu. Ini ada keluhan apa? Ini ada keluhan apa? Berdasarkan itu kan SOP nanti diperbaiki. Jadi itu tadi Bu. Puas itu diatur dengan SOP, SOP itu dipatuhi oleh penyelenggara, tapi tentunya dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Konsumen diminta masukan secara berkelanjutan, kemudian juga pastikan tidak hanya konsumen, tapi mungkin juga misalnya lembaga kepuasan konsumen, kemudian mungkin kalau dari internal ada aturan yang lainnya, gitu kan tidak hanya satu mata yang mengawasi PLN ya Bu. Nah, susahnya yaitu kalau di tengah masyarakat yang berkembang, ini karena satu-satunya perusahaan negara yang mengelola ketenaga listrikan, makanya monopoli. Betul gitu ya. Nah, monopoli PLN ini yang selalu menjadi sorotan publik yang membuat publik merasa PLN ini agak lemot memperbaiki kualitas layanan karena mau tidak mau ya masyarakat harus menggunakan PLN untuk mengakses layanan itu kelistrikan. Dia Bu, karena sebenarnya yang dilayani banyak gitu ya. Betul. Nah, pada saat ekspektasi ada di antara ekspektasi customernya tidak terpenuhi, dianggaplah nanti sebagai ini. Tapi kita punya ini loh, punya PLN Mobile yang di dalamnya ada aplikasi pengaduan, yang satu aplikasi bisa banyak kebutuhan
kebutuhan bisa terpenuhi, dan di situ bisa langsung masyarakat merespon bagaimana sih kualitas layanan, dan itu langsung termonitor sampai ke direktur utamanya kita, Bu. Betul, Nah, betul. itu yang sebenarnya ada semacam inovasi lah dari PLN, sehingga kualitas pelayanan itu dilihat oleh publik seperti apa yang harapan publik, dia bisa memberikan feedback di situ. Betul. Nah, jadi kita tentu apresiasi inovasi yang dilakukan oleh PLN melalui PLN Mobile. Dan itu apresiasi itu kita sampaikan ketika hari ulang tahun kelistrikan tahun 2023 kalau saya tidak salah, Ibu. Saya sampaikan kepada Pak JM, aplikasi ini bagus karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang digitalisasi layanan itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keharusan, Betul, ya, Bu, ya. betul. Nah, jadi kita kalau tidak menyesuaikan, kita jadi dinosaurus, kita punah gitu ya. Nah, namun demikian, dengan melihat kondisi geografis, dengan melihat disparitas yang dimiliki masyarakat di tengah-tengah, tidak semua aksesibilitas terhadap layanan digital ini dipunyai oleh masyarakat. Karena itu kami tetap menganjurkan bahwa di setiap UP, kalau di bawah ULP, UP3 ya? ULP. Nah, Layanan jadi pelanggan. jadi di bawah ULP itu tetap dilakukan tata kelola pelayanan pengaduan manual, Ibu, karena mungkin tidak semua masyarakat di Simelu, di Pulau Aceh, di Pulau Banyak, mungkin, dan beberapa daerah yang terpencil misalnya di Aceh Tenggara, Gayo Lues. Jadi di daerah-daerah 3T atau daerah-daerah yang akses terhadap internetnya belum baik, itu teman-teman di ULP kami mohon sekali untuk tetap memperhatikan layanan pengelolaan secara manual. Benar, Bu. Di situ setiap ULP kita juga ada frontline-nya, ada Betul. frontlinernya yang pengaduan-pengaduan atau informasi yang datang dari masyarakat itu bisa disampaikan melalui frontline itu, Bu. Tapi sebenarnya dengan adanya aplikasi yang tentunya itu limitless, ya, Bu, ya. Limitless itu bisa mempercepat, responnya juga akan semakin cepat, dan itu waktu juga tidak terbatas, Bu. Iya, Itu betul. yang dirasakan, dan kita coba sounding juga ke para customer, ya. Daripada misalnya saya punya teman melaporkan ke saya, mungkin tidak akan secepat dia melaporkan melalui PLN Mobile gitu. Betul. Dan satu lagi yang menjadi catatan kita untuk PLN Mobile adalah mohon dipastikan karena ini juga terjadi ketika kita mereview dan mengevaluasi SP4N lapor, Ibu. Iya. Nah, itu mohon sekali teman-teman yang bertugas mengelola PLN Mobile itu tidak menjawab secara normatif. Jadi rasa keadilan masyarakat, rasa dilayani itu akan sangat disakiti Bulana kalau jawabannya itu normatif, Bu. Jadi baik, segera kami Segera akan selesaikan, kami tindaklanjuti, tapi gitu, petugas ya? tidak datang-datang ke lapangan. Apalagi kalau yang terjadi itu adalah penutupan aplikasi laporan sementara tindak lanjutnya belum ada di lapangan. Artinya Nah, maksudnya dianggap case-nya close, padahal di lapangan belum betul. ditindaklanjuti. Padahal belum ada petugas satupun yang datang gitu ya. Jadi kita sudah lapor nih ke PLN Mobile. Baik, Ibu, petugas kami sudah datang. Terima kasih atas laporannya, Ibu. Laporan selesai. Padahal sebenarnya belum ada satupun petugas yang datang. Itu sangat tidak baik untuk rasa percaya masyarakat yang sering sekali bikin masyarakat percaya no viral no justice, no viral no respon, itu berasal dari pengelolaan pengaduan yang tidak bisa menyelesaikan rasa tidak puas dari masyarakat sebagai konsumen. Kalau sudah viral baru akan selesai. Nah, ya, terima kasih sekali, Bu, ya, untuk yang review Ibu terkait dengan skip step tadi, ya. Betul. Ya, kita harus selalu memastikan, PLN selalu memastikan bahwa tidak ada proses skip step sehingga yang terjadi di lapangan belum selesai tapi dianggap selesai. Karena ini merupakan ini, Bu. Jadi argonya berjalan. Begitu pengaduan dilakukan melalui PLN Mobile itu di aplikasi gangguan juga, pengaduan gangguan itu akan tercatat dan itu akan berproses dan semacam argo berjalan dalam kurun waktu tertentu, itu harus selesai gitu, Bu. Betul. Nah, kami paham itu, Ibu, karena Ombudsman kan juga sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa walaupun kita bukan lembaga pengelola pengaduan semata, tapi kan Ombudsman mengelola pengaduan masyarakat. Benar. Kita punya aplikasi di mana kita menginput laporan masyarakat dan argonya jalan. Benar. Nah, jadi kadang-kadang kan kita juga misalnya, ya ini kalau sekian hari masih hijau, kuning, merah. Ketika merah itu kan kita itu kan dipantau pimpinan. Nah, begitu juga mungkin teman-teman pengelola pengaduan dan pelaksana. Aduh, ini nanti kalau nggak respon segini melewati SOP. Kalau kebanyakan melewati SOP, tapi itu, Bu, tanggung jawabnya itu justru di situ. Kenapa di awal-awal pembentukannya SP4N lapor itu sempat
mendapat sambutan hangat di tengah masyarakat karena responnya itu, Ibu. Jadi tidak hanya merespon, tapi juga substansi responnya itu sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, jadi pengaduan melalui PLN Mobile juga seperti itu. Jadi tidak hanya menjawab secara normatif. Sering sekali kita, misalnya ya Bu, hal-hal yang ditanyakan oleh masyarakat, misal nih Bu, kan ada tanggung jawab masyarakat juga nih, misalnya kalau dari meter ke dalam. Nah, itu kan sebenarnya itu bukan kewenangan PLN, tapi itu menjadi tanggung jawab dari pemilik sendiri, konsumen gitu ya. Benar. Nah, jadi ketika masyarakat mengadukan hal seperti itu, kalau seandainya jawabannya gitu ya Bu, jawabannya itu mohon maaf itu bukan kewenangan PLN. Nah, tapi ya itu secara normatif itu sudah selesai gitu, oke gitu kan. Nah, Anda sudah melakukan pekerjaan Anda, tapi sebenarnya ya di negeri syariah ini yang namanya layanan publik berdasarkan nilai-nilai keislaman kan ada ta'awunnya gitu ya Bu, ada azas tolong menolongnya. Nah, pelayanan publik yang islami itu bagaimana? Ya ketika kita tidak bisa membantu, syukur-syukur kalau kita tetap mengatakan berempati dulu lah. Betul. Nah, aduh mohon maaf Bapak, ini bukan kewenangan PLN. Mungkin ini bisa disampaikan ke sini. Nah, jadi ketika ada dua, makanya saya bilang tadi pengelolaan pengaduan itu juga adalah alat yang kita gunakan sebagai alat evaluasi untuk melihat kualitas layanan kita kan Bu. Kenapa pelayanan publik itu perlu diawasi? Kenapa perlu ada pengelolaan pengaduan? Agar kita punya data. Kita nggak omon-omon aja Bu, gitu ya. Kita nggak bilang-bilang aja, wah PLN layanannya bagus. Buktinya mana? Nih lihat nih di PLN Mobile semua orang puas. Nih di SKM semua. Jadi ada datanya. Nah jadi ketika kita punya data, oh ternyata lewat pengelolaan pengaduan masyarakat menyampaikan ini. Kan kelihatan tuh Bu, nanti berulang. Wah ternyata kita punya masalah A, B, C yang ditanyakan berulang. Sehingga kita di dalam rapat evaluasi bisa menyampaikan, oh ini template ini yang perlu dilakukan kalau ada masalah yang ini untuk membantu masyarakat. Nah jadi sebenarnya itu Bu, makanya penting sekali pengelolaan pengaduan itu tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan, yang pasti kan menyelesaikan masalah yang dihadapi ya Bu. Jadi menyelesaikan masalah yang dihadapi itu tidak hanya bermuara pada puasnya masyarakat, pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pada PLN, tapi juga itu adalah alat evaluasi untuk PLN terhadap kinerja sendiri. Jangan sampai kalau kata orang Aceh hayu kedro, nah gitu ya. Kita merasa asik, wah PLN udah keren banget nih, ada inovasi, ada PL Mobile. Sebenarnya orang marah-marah terus Bu, gitu. Benar. Ya terima kasih sekali ya Bu ya untuk mungkin Ibu melihat secara detail ya kondisinya gitu ya. PLN sendiri Bu, walaupun Ibu sampaikan kita sebagai perusahaan monopoli, tapi kan kita tidak berpuas di situ. Buktinya dengan tingkat mutu layanan yang selalu terus ditingkatkan gitu ya. Misalnya SAIDI, semakin lama ya nilainya harus lebih kecil, lama padam, kali padam itu kan harus semakin lebih kecil ya Bu ya. Tepat pemadaman juga Bu. Benar. Nah, jangan sampai dibilang padam 30 menit, padamnya 30 menit tapi melebihi 30 menit. Padamnya jam sekian. Sebenarnya itu ya, masyarakat tuh sangat berharap ketika PLN mengeluarkan pengumuman statement gitu ya. Oh, ada pemadaman untuk pemeliharaan, ada apa dan itu sesuai janjinya dengan yang pertama janjinya sesuai, yang kedua pemberitahuannya ada tenggang waktu Bu. Dek sinan plen sinan pegah ya. Nah, gitu ya. Sehingga kalau mau cas HP sempat cas dulu gitu ya. Anak-anak sekarang dulu air ke tandon air masih sempat gitu ya. Ya, anak-anak sekarang soalnya kalau nggak ada HP nggak bisa hidup gitu ya. Jangan sampai itu. Kalau mati terlalu lama, anak-anak muda habis baterai itu semuanya akan melakukan gibah berjamaah untuk PLN itu ya. Siap note Ibu ya. Artinya bahwa itu juga harus perhatikan ya hal-hal yang memang ya kita konsisten dan komit apa yang disampaikan. Kalau memang mau di-announce bahwa akan terjadi pemadaman akibat pemeliharaan, berarti jam dan waktunya itu tepat ya. Betul. Sehingga semua beforehand juga ya Bu. Ada temponya gitu ya. Benar. Sehingga customer udah siap sedia dulu gitu ya. Yang ibu-ibu mau blender bumbunya sudah terblender gitu ya. Masak nasi sekarang pakai rice cooker Bu Lana, jangan lupa. Ya nggak ada lagi yang bisa ngaron sekarang. Soalnya kalau mau tiup Bu payah Bu, mahal skincare-nya. Baik.
Oke Bu Dian, mungkin ada hal lain ini Bu yang Ibu melihat dan harus terus diimprove oleh bukan hanya PLN misalnya ya Bu ya, pelayanan perusahaan-perusahaan yang penyedia layanan publik yang lain, mungkin karena ini juga sifatnya YouTube dan didengar juga, kita broadcast juga ke semua masyarakat Bu. Ada nggak kira-kira kalau di Aceh sehingga kualitas layanan kepada masyarakat itu harus lebih baik lagi gitu? Ya, penyelenggaraan layanan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga yang menyelenggarakan layanan. Masyarakat juga kami dorong untuk berpartisipasi. Jadi di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009, masyarakat juga menjadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan layanan. Ayo, kalau dari Ombudsman pesannya itu adalah awasi, tegur, laporkan. Nah, jadi mari bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh sehingga menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin ya Bu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Penyelenggara layanan wajib mematuhi standar layanan. Dan juga gitu. gini Bu, menyiapkan layanan itu kan tidak bisa 100% perfect kalau cuma perusahaan penyedia itu, misalnya ini PLN, kan kita punya jaringan itu ada pohon-pohon yang mungkin bisa menyentuhnya. Betul. Dan ini juga harus ada perhatian dari masyarakat. Betul. Ya Bu ya, atau mungkin kerelaan kalau seandainya harus dikurangi sedikit dahannya sehingga tidak menyentuh jaringan. Betul, gitu ya. betul. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa harus ada kerjasama semua pihak. PLN K2-nya harus lebih aktif, Benar. artinya mungkin Sosialisasi ke masyarakat ya, ke Bu, ya. masyarakat bahwa ini tidak aman dan lain sebagainya. Benar. Masyarakat juga diminta mengikhlaskan tadi beberapa dahan. Namun juga kan yang namanya ikhlas ada batas ya Bu. Nah gitu ya. Jadi juga ada itu Bu. Jadi sering sekali yang diadukan ke kita itu ini kan kita kadang-kadang nggak tahu juga yang mana yang duluan nih Bu. Biasanya itu untuk perumahan-perumahan baru, misalnya penempatan tiang. Nah itu kan. Nah, itu bagaimana Bu? Nah itu kan persepsinya. Nah jadi Aturan gitu, Bu. kalau untuk Ombudsman ya tentu kita masih berpegang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 itu yang memang sudah meletakkan bahwa kepentingan umum itu berada di atas kepentingan kita orang per orang. Tapi rasanya kan sakit sekali ya Bu. Sakit sekali kalau misalnya aduh gitu ya. Nah, jadi mungkin kompromi-kompromi ini yang tentunya tetap mengikuti SOP, tetap mengutamakan keselamatan, namun juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individual. Karena kan walaupun kita mengatakan bahwa kepentingan negara, kepentingan umum di atas kepentingan perorangan, tapi kan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, ada keadilan sosial untuk semua, tentunya kita tidak menafikan keadilan terhadap masing-masing individu. Nah, ini mungkin yang perlu kita cari nilai win-win solution-nya gitu. Iya, gitu Ibu. Jadi itu. Oke, Bu. Ya, terima kasih sekali nih Bu sudah hadir di sini, sudah berbagi dengan kami, dan tentunya ini kan merupakan juga bukan hanya kritikan tapi juga satu saran untuk perbaikan ya Bu ya. Mungkin juga akan dilihat oleh Electrizen, juga akan dilihat oleh PLNers, sehingga kualitas layanan yang diberikan oleh PLNers kepada masyarakat itu harapannya menjadi lebih baik lagi nih Bu. Mungkin ada lagi Bu pesan khusus buat PLN nih Bu. Pesan terakhir. Jangan pesan terakhir Bu. Pesan terakhir karena ini ya, karena sudah kita sudah di penghujung waktu gitu ya. Nah, jadi Bulana karena sudah di penghujung waktu, pesan saya untuk PLN, Ramadan sudah dekat, bek mati lampu gitu. Gitu ya. Siap. Jadi jangan jadikan Ramadan sebagai ciri-cirinya begitu Bu. Orang Aceh itu ketar-ketir kalau sudah ini mati lampu, wah Ramadan sudah dekat. Nah, jadi mohon PLNers gitu ya, Ramadan sudah dekat, mati lampu gitu. Siap Ibu, kita akan terus menyiapkan kualitas layanan yang lebih baik sehingga semua puas gitu ya, puas, masyarakat puas, dan insya Allah kita bisa beribadah dengan lebih baik di bulan Ramadan ini. Itu yang kita harapkan pada PLNers semua ya Bu. Mari bertugas bersama menjaga Aceh mulia dengan menjamin layanan terbaik untuk kelistrikan untuk Aceh. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Lana. Untuk waktunya sudah hadir di ruangan podcast Rumah hari ini. Ya, Electrizen, banyak yang sudah kita bincang-bincangkan, dan mudah-mudahan ya sebagaimana harapan dari Ibu Dian, dan ini juga tentunya harapan dari semua masyarakat, bahwa kualitas layanan, kehandalan energi listrik dan pasokannya akan terus ditingkatkan, dan itu juga menjadi komitmen kami insan-insan PLN. Demikian, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.